kelas 1 SMP mau nyobain long ride pertama kalinya. Siaman bro? Masih kuat? Masih semangat? Pertama kali pakai klit ya. Moga-moga nggak jatuh bego. Kita belajar shifting. Kita nggak perlu nge-push cepetnya. Yang penting endurance-nya. Lemas kaki aku. Kakinya lemas. Dia udah ngeluh capek, banyak tanjakan. Kamu kira 100 itu perginya doang? Iya. Jadi lemes banget. Panas. Oh panas Kakinya. Iya. Kayak gini. Tapi kita gak seru. Fiksi lihat tuh. Masa kamu kalah sama Fiksi? Ya kak. Oke, hati-hati. Sampai di jalan KS Tubun, tapi karena hujannya deras. Ditanyakan Pajajaran, kuat gak? Puterannya stabil aja, jangan terlalu ngegas. Dari Bogor muter aja. Wih deh, yuk. Capek. Terus Kakinya lemas. jatuh bego kan? Ini jauh. Yang habis jatuh bego juga tetap semangat. Hari ini gimana mandi hujan? Hujannya lebat banget ya guys. Jalan. Oke. Hati-hati ya. Oke, kita bisa mau gereja kan. Jalanan, lihat. Ini kita lanjut. Lanjut gak? Lanjut. Ya, hujannya deras, anginnya lumayan kencang. Tuh. Ini berapa kilo? Nah, ini lihat itu lagi. Capek. Pagi semuanya. Pagi hari ini kita mau long ride goes ke Kujang, Bogor. Hari ini kita pair berdua nih sama bocil kematian namanya Bian. Jadi hari ini kita rencananya mau ngelatih endurance si Bian. Dia umur 13 tahun, kelas 1 SMP, mau nyobain long ride pertama kalinya. Karena dia mau target nanti pair bareng kita, insya Allah jarak 450. Jadi sebelum goes 450 kilo, kita mau ngelatih endurance-nya dulu. Jadi hari ini jadwalnya kita goes ke Tugu Kujang Bogor dengan jarak tempuh kurang lebih kalau PP 114 kilo. Jadi ikutin terus keseruan kita, apakah si Biantara kuat atau enggak, terus ada drama apa aja di jalan. Mumpung masih pagi, kita gas.
kita main di range 20 sampai 26 range-nya kita. Tapi kita tahan stabil biar endurance si Bian tuh terlatih. Nah, tadi kita start dari rumah sekitar jam 5 dari perapatan Srengseng. Nah, sekarang kita tepatnya berada di Pondok Indah di kilometer 11 di jam setengah 6. Jadi karena latihan endurance buat bocil, kita mainnya santai karena ini juga first time buat dia. Jadi benar-benar kita kasih instruksi kapan waktunya minum, di menit berapa, biar long ride tuh kudu pintar-pintar memanage tenaga, asupan nutrisi ke cairan gitu. Jadi kita udah mulai bilang-bilangin dia, sekalipun haus di menit 15 atau 20 minum, karena itu biar mengisi cairan yang keluar, keringat, biar keisi terus, jadi badan lebih segar. Nah, untuk rutenya sendiri hari ini kita bakalan lewat Pondok Indah, Lebak Bulus, Ciputat, Pasar Parung, terus Kayu Manis, lanjut ke Tugu Puncak. Jadi ikutin terus keseruan kita, terus gimana proses latihan Dian, kuat nggak dia buat latihan endurance pertama kali. Masih aman? Hah? Masih aman nggak? Masih. Masih kuat kan? Hah? Masih kuat nggak? Masih. Oke, ntar kalau udah nggak kuat bilang ya. Ya. Oh, nggak kuat, tuh kan ada belnya. Kamu bel aja, istirahat. Tapi selagi masih aman, gas terus. Kecepatannya stabil aja. Ntar kalau kiranya mau minum, haus, pokoknya tiap 15 menit atau 20 menit, haus ke haus, minum buat ganti cairan yang udah keluar. Oke? Jadi kita gas. Mumpung masih pagi, sepi. Bocahnya taunya dia udah belajar pakai klit. Tuh. Jadi kondisi sepi, dia masih pakai klit. Nggak tahu kondisi rame karena baru pertama kali pakai klit dia. Moga-moga nggak jatuh bego. Baru sampai di Lebak Bulus, tepatnya arah mau ke Cirende. Alhamdulillah cuacanya kondusif, enak, airnya sejuk banget, dingin. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari bocil yang baru pertama kali long ride itu, yang paling utama buat belajar shifting. Jadi itu salah satu hal yang bisa menghemat tenaga, jadi nggak terlalu nge-push di kakinya. Kalau udah berat, oper satu-satu. Tahan, ntar kalau udah rada berat lagi, over satu lagi. Jadi kita perlu bilang-bilangin belajar main shifting ya. Salah satu buat
waktunya kita minum, terus jalan stabil, atur ritme putaran rasio gear atau cadence gitu. Jadi kita lanjut. Baru sampai di Cirende ge. Kilometer 19. Masih aman, Bro? Masih. Masih kuat? Masih semangat? Jadi kita udah sampai di titik ini, 19 kilo. Udah sampai di Ciputat, arah mau Pamulang di jam 6 kurang 8 menit. Nah, tadi kita dapat info dari Om Reza, dia mau gabung. Jadi nanti dia nungguin di Pasar Parung. Bentar, jadi hari ini kita nggak fair, jadi trio ke Tugu Kujang. Jadi makin rame, makin seru sepedanya. Tapi yang pasti fokus kita pertama ngelatih Dian buat ngelatih endurance-nya. Pertama kali long ride ke Tugu Kujang Bogor. Jadi ini pertama kali. Ya, Emang kita mau kemana sih? Bogor. Bogor, anjay. Ntar jadi pentol-pentolan di geng-gengannya dia nih. Beda. Gua udah pernah ke Bogor ya, Ge. Anjir. Oke, jadi kita gas. Mumpung masih sepi. Udah gitu udaranya alhamdulillah ya. Enak banget, sejuk. Karena dari kemarin kan hujan. Udah gitu sekarang kita ngelihat dari perkiraan cuaca BMKG, alhamdulillah kondusif. Moga-moga nanti sampai pulang pergi kondusif cuacanya. Amin. Jadi enak kalau long ride nih udara begini, enak, asik. Apalagi kita kan buat saya pribadi sih paling gue santai ya. Tapi buat yang di belakang kita nggak tahu. Karena nggak ada indikator buat heart rate. Jadi dia main di zona berapa kita kurang paham. Tuh kita lari di 20. Pokoknya range-nya kita tahan 20 sampai 26. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Stuck di situ. Buat ngelatih endurance dulu. Kalau masalah speed, power, ntar next step. Karena dia lagi liburan sekolah, nanti sampai tanggal 2 Januari masuk. 2 atau 5 Januari lupa. Nah, dia baru datang hari Rebo. Jadi kita suruh latihan fisik dulu. Nah, hasil finikan kita alhamdulillah kata dia aman. Sejam nggak ada keluhan. Nice. Sampai di jembatan Gaplek. Tetap alhamdulillah sesuai target. Oh, di menit hampir 1 jam mau AVG 22. Jadi sesuai sama target kita. Cakep. Udah gitu posisinya masih segar. Kalau kita ngelatih bocil tuh kita nggak perlu nge-push cepetnya, yang penting endurance-nya, ketahanannya konstan, stabil lah hitungannya, speednya. Jadi kita ngelatih bener-bener ketahanan dia dalam bersepeda. Kita nggak perlu ngejar cepetnya. Kalau masalah cepetnya relatif, karena nih bocil kita nggak terlalu bisa nge-push banget. Yang penting sesuai sama perkiraan dia titik nyaman speednya. Yang penting stabil, konstan.
dari kayuhannya, speednya ya gak aman. Tuh APG nya 21,8, lumayan. Yang penting range-nya 20, target kita sampai 26 lari speed. Ini masih on target karena ini pertama kalinya kita ngajarin bocil long ride. Terus bentar lagi mau sampai Sawangan, tapi sampai titik ini belum ketemu pesepeda. Mungkin nggak tahu kita kesiangan kah, kepagian kah, kurang paham. Tapi dari titik start sampai sini kita belum ketemu rombongan pesepeda. Satu-satu aja nih kayaknya lagi pada liburan ya kan, karena mau Nataru, liburan Natal dan Tahun Baru. Udah gitu bocilnya udah pada liburan sekolah, mungkin pada pelisiran kemana kita nggak paham. Tapi jujur sampai biasanya udah nemu loh 1 atau 2 pesepeda di jalan, ini belum ketemu. Bocil semangat banget latihannya, karena ini baru pertama kali dia orang gue long ride. Biasanya paling di rumah mainnya bola, mancing. Ini hari kita ada kelas jauh ya. Jadi antusiasnya benar-benar mantap. Kali lihat nanti latihannya konsisten atau enggak. Gua ikut event nanti 450 kilo. Kita rehat dulu di kilometer 27,2. Kenapa? Capek. Oh capek. Makan pisang? Hah? Pisang? Jadi Nih pisang nih. lemes kaki aku. Kakinya lemas. Anjir. Kilometer berapa ini? 27. Oh, Kita udah mau sampai Sawangan, depan Sawangan. belum. Jadi kita bawa asupan nutrisi pisang doang. Banyak nih pisang nih. Oh, pisang lagi, Ge. Jadi karena mau bocil, kita udah ngasih sebelumnya briefing. Kalau dia capek, bunyiin bel, kita istirahat. Oh, si Om mau lihat. Solo back. Ayo. Mantap. Istirahat, santai dulu. Jadi itu di kilometer 27,2 di jam berapa ya? Jam 6 lewat 16 menit. Jadi kita udah sejam lebih. 16 menit. QS-nya mantap. Sampai titik ini on target. APG 22. Cakep. Lagi pisangnya? Nggak usah. Oke. Ntar buang tempat sampah. Santai dulu aja. Sini aku pegangin. Jadi tetap perlu jaga kebersihan. Kita ngajarin yang bagus-bagus sama bocil. Nah, kalau udah aman, kalau mau jalan lagi bilang ya. 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 Pisang lagi. Gak apa-apa nih pisang. Kenyangan ntar. Oke.
Oke, lanjut. Ya. Ayo, duluan. Oke, kita lanjut. Jadi hanya rest bentar. Bagus juga dia. Nggak lama-lama. Biar buat istirahat. Rest pertama di kilometer 27. Dapat tadi AVG sesuai target 22 lebih. Jadi kita gas lagi karena kata dia capek banget tadi. Lemes. Memang kita sengajain programnya tuh dia nggak sarapan dulu, sengaja biar nanti kuat. Jadi pokoknya menu latihannya setiap goes atau latihan jangan sarapan dulu. Ya terbiasa, nanti udahannya lebih bagus. Terus makan nggak banyak-banyak, istirahat pun. Terus intinya kalau mau long ride tuh, apalagi bocil ya, buat kalian yang mau coba long ride juga di luar daripada bocil, yang penting atur kita punya pace, kemampuan, kenali diri sendiri, terus memanage kita punya tenaga, asupan nutrisi, cairan, sama konsisten aja, nggak usah kenceng-kenceng, biarin orang mau bilang apa. Lu lambat banget terserah, yang penting karena yang tahu diri kita, kemampuan kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mah cuman gero-geroin doang. Gero-geroin itu bahasa Betawi, cuman ngomong-ngomong doang lah, bahasanya omong-omong doang. Selebihnya kita sendiri yang tahu kemampuan kita. Nggak kuat, capek, istirahat bentar. Kalau udah sanggup jalan lagi. Nah, kita baru sampai Sila Sawangan. Mataharinya cakep dan kondisinya kondusif. Sila Sawangan. Nah, ini kita udah sampai di tanjakan Pasar Baru. Jadi tanjakan yang lumayan buat dia, karena baru pertama kali. Tanjakan yang lumayan. Nah, dari sini kita belajar shifting. Jadi jangan langsung ditukar yang paling enteng. Kalau udah rada berat kita suruh oper satu-satu, tapi ngambil momentumnya dari turunan biar nggak nuntun. Atur napasnya. Gue santai dulu, atur napasnya. Ntar kalau udah enakan minum, terus jalan lagi, stabil lagi. Di kilometer 31 dia udah mengeluh capek, anjir. Kakak. Dia kata 450 kilo, deket kali. Udah ngeluh capek dia. Hah? Nah iya, emang begitu lah. Ini dia udah ngeluh capek, banyak tanjakan. Karena biasa main di TKJ tuh flat ya. Mau 450, yang tanjakannya kita nggak tahu ya kan, tingginya seberapa. Yang begini kudu dikasih paham dulu ya ke. Main 100 ya kak, karena kalau masih bocil tuh belum ketahuan. Medannya dia pikir nyantai aja enak, kalau nggak pakai latihan pasti bisa ya kan. Kita kenalin Bogor aja dulu yang 100.
Udah capek dia kata tanjakan mulu. Apalagi ntar di Pajajaran ya kan. Atur napasnya, minum lagi. Pokoknya kalau sekiranya udah haus minum. Gak pakai ditahan-tahan, minum aja. Ambil kiri dikit, jangan tengah-tengah. Kalau berat oper giginya. Nah, cakep. Konsisten aja, konsisten. Oper lagi ke atas kalau kurang. Entengin lagi. Nah. Nah, harusnya Om Reja udah ada di depan. Harusnya sesuai perjanjian dia nunggu di pom bensin Vivo. Ntar kita lihat. Kalau nggak ada ya kita gas terus. Harusnya dia di sini nih. Mana dia? Nggak ada ya, Ge? Nggak ada. Kita gas. Orangnya nggak ada ya, Ge? Cuma tinggal nungguin. Maju terus. Ya. Apa? Orangnya kagak ada. Siapa? Harusnya dia nungguin situ. Kita jalannya pelan-pelan aja karena Om Rezanya ada di belakang. Jadi harusnya dia, karena rumahnya lebih deket ya, dia udah stay nungguin di Vivo harusnya. Tapi karena tadi kita nggak lihat, kita jalan aja. Kita coba telepon nggak diangkat, taunya lagi di jalan. Nah dia baru sampai di Vivo. Nah kita pelan-pelan aja, baru nungguin dia. Di belakang udah ada Om Reja no, nyusul dia. Oh ya toh, mantap mantap. Nyusul ya. Pakai Celsiusnya, anjay. Pagi. Alhamdulillah saya kesiangan. Mana sih rumah deket sih kesiangan. Aduh. Tugas ngedit kawan. Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Karena udah komplit 3 orang, jadi kita gas lagi. Kita baru sampai di depan Telaga Kahuripan. Bentar lagi sampai. Jadi karena kita ngelatih endurance dia nih, jadi sesuai sama step target kita ketemu APG 20 sampai di bawah 25 lah. Intinya jangan sampai di bawah 20. Jadi kita gas. Ntar gimana dia lewat di bawah jembatan Kayu Manis. Pertanda apa ini? Hah? Biarin, kita gas aja terus. Kita baru sampai di Kemang, Bogor. Cuacanya ada gerimis nih. Waduh, pertanda apa ini? Moga-moga cuma rintik-rintik kecil aja. Wah, kita nggak mau jas hujan ya, Ge. Waduh. Di kilometer 42,3. Di jam berapa nih kita? Kita jam 7 sampai sini. Mantap. Kamu kira 100 itu perginya doang? Iya. Bukan ini pulang pergi 100 ya, Ge. Bentar lagi sampai. Kita udah di kilometer 43. Ayo, semangat. Jadi karena
berawan, mendung. Gunung Salak sama Gunung Gede Pangrangonya nggak kelihatan, ketutupan awan. Asal jangan hujan aja lah. Di kilometer berapa nih? 43. Pisang lagi, pisang. Kakak. Gak apa-apa, pisang dulu. Hah? Isi dulu, isi. Masih kenyang? Oke, minum berarti. Jadi ini race kedua. Tadi cuma makan doang. Dari rumah jam berapa? 5 kawan. Jam 5. Ya. Hari ini kita mau Mail. Udah janjian loh. Di sana saya kesiangan. Ah, mencret. Malam ada tugas om dari TVRI suruh ngedit Oh, katanya. TVRI. Iya. Dan main. Ada aja jobnya. Ada aja emang, alhamdulillah. Santai dulu, santai. Jadi lemes banget. Panas. Oh, panas. Nggak- Kakinya? Iya, pasti. Nggak apa-apa. Namanya baru pertama. Lu di situ lah tadi lah. Jangan, udah biarin sini. Atur nafas, minum kalau kurang. Ayo. Udah lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi istirahatnya emang begini doang. Oh gitu. Oh, Iya. Kopinya tadi bangga ya? Oh, kalau masalah ngopi urusan belakangan. Lanjut jalan lagi, istirahat cuma 2 menit doang. Jadi katanya si Bian kakinya panas. Jadi kudu istirahat dulu dia. Bikin kakinya enak dulu. Waduh, ini gerimisnya lumayan sesuatu. Terus aja Bin, ntar kita di bawah tol Kayu Manis baru istirahat. Biarin, kalau di sini kita tempat teduhannya kurang. Gerimisnya udah mulai gede, Ge. Pagi hari ini kita mandi hujan. Waduh, kacau. Nah, lanjut. Di bawah tol Kayu Manis aja kita istirahatnya. Nah, bener tuh, oke. Entengin dikit. Ya udah, jalan aja, jalan. Udah budek dia. Di kilometer tadi setelah rest 2 menit di kilometer 43,944, tepatnya di Kemang. Bentar lagi depan tol Kayu Manis udah gerimis, tapi kita gas terus dan takut hujan. Bentar lagi sampai, jadi sayang. Oh, lihat orang udah pada pakai jas hujan ya, Ge. Dan kita mandi hujan. Oh, Gunung Gede Pangrangonya siluetnya hanya kelihatan dikit karena cuacanya mendung. Kayaknya di atas Gunung Salak itu udah hujan, nggak kelihatan sama sekali ya, Ge. Akhirnya kita sampai di depan tol Kayu Manis lagi. Udah lama kita nggak lewat sini ya kan. Karena di minggu-minggu sebelumnya kita selalu lewat Jalan Raya Bogor. Ini kita baru lewat sini, tol Kayu Manis yang penuh dengan kenangan. Ujian pertama buat Bian dengan tanjakan landai. Gradiennya 3-4% landai sampai nanti di lampu merah KS Tubun.
Lihat rame lu. Pagi Om. Oh. Mana Om? Mantap, lihat tuh. Si Omnya keren banget pakai sepeda Bintek ya, kayak. Semangat Om. Oh, lihat tuh. Fiksi, lihat tuh. Masa kamu kalah sama Fiksi? Ya Kak. Single gear, santai aja, atur napasnya ya, Ge. Jangan menggebu-gebu. Yang penting lewat. Ini mau kemana? Ya, Tugu Kujang sendirian. jalan. Oh, ketinggalan. Bukan main. Vector lagi aja. Yuk. Mantap. Boleh, Mas. Oke, hati-hati. Lihat no, fixed gear. Bocil. Kuat banget. Santai aja, santai. Lihat no, fiksi ya, Ge. Dia naiknya fiksi. Di Bian di kilometer 46 pahanya udah ngeluh panas. Nah, untungnya kita ada di bawah tol Kayu Manis, jadi udah hujan. Oh, lumayan deras. Bogor, ini baru namanya Bogor, kota hujan. Hujan, kita terlindungi sama di bawah tol Kayu Manis, bernaung. Jadi kita santai bro. Dia udah mulai ngerasain kakinya panas. Nah, kita tepatnya berada di lampu merah menuju Dermaga. Ini kalau ambil kanan tembusannya Dermaga. Jadi di sini tuh udah hujan. Nah, kita alhamdulillahnya terlindung sama tol Kayu Manis. Lumayan deras ya, Ge. Anjir. Selama di bawah tol Kayu Manis, alhamdulillah aman dari hujan. Biar kata nggak pakai jas hujan. Mana rame banget lagi jalanan ya. Aduh. Tol Kayu Manis jadi penaung kita, anjir. Jadi kita gas terus. Ntar kalau udah nggak ada tol Kayu Manis, kita berhenti dulu. Jadi kita ngambilnya di bawah tol aja, biar nggak kehujanan. Di kilometer 48,6 masih semangat padahal. Tapi Bian udah mulai pahanya interaksi panas-panas kuku. Jadi kita kan, kita kudu fokus jalanan udah mulai rame, guys. Tol Kayu Manis cakep, kemana panjang ya kan? Kalau nggak kita udah lepek. Hujan Bi, bagaimana ini? Nggak bisa berkata-kata dia. Ambil pinggir aja Bi, jalan tengah, pinggir, ratain. Nah, bentar lagi udah sampai di Jalan KS Tubun, tapi karena hujannya deras, terus pintu tol Kayu Manisnya, tol Kayu Manisnya udah habis, jadi kita rest. Baru nunggu hujannya reda, kita isi asupan dulu. Oke. Kaki gimana, aman? Aman.
Aman. Panas gak? Panas. Panas. Oke, ntar kita beli asupan dulu sembari nunggu hujannya reda. Padahal kurang lebih tinggal 4 kilo lagi sampai di Tugu Kujang. Tapi hujannya deras. Kita lanjut jalan lagi di jam 8 lewat 24 menit. Kilometer 52. Soalnya tadi hujannya lumayan deras dan sekarang alhamdulillah hujannya udah reda. Makanya kita lanjut jalan. Jadi karena kan kita bawa bocil, jadi kita kudu lihat situasi dan kondisi. Waktunya berhenti, kita berhenti. Yang penting target jaraknya dan tujuannya tercapai. Itu aja dulu. Ya, nah kita udah sampai di lampu merah KS Ubud. Paling dari sini kurang lebih 4 kilo kita sampai di Tugu Kujang. Ya kan? Semoga baliknya cuacanya kondusif. Jadi nggak lama-lama berhentinya. Ini dari sini kita tinggal 4 kilo. Paling nanti kita ngerasain tanjakan Pajajaran. Oke, kita gas. Ayo, Bi. Ntar kita lihat ya di tanjakan Pajajaran. Kuat gak? Yang penting kalau bisa main shiftingnya sama cadence-nya dia mainin, harusnya sih aman. Oke, sekarang kita udah ada di Jalan Raya Pajajaran. Nah, untuk menuju ke Tugu Kujang, Kebun Raya Bogor. Nah, ini tanjakan yang lumayan landai panjang, kurang lebih ada 4 kilo lah, kurang lebih. Dari sini gradiennya sih paling di 5 atau 4, tapi kita lihat. Channel. Mantap. Om Reja lihat no. Dia udah sering kesini mah, udah nyantai. Oke, bagus. Kalau berat, nah ya entengin. Naik lagi dong. Hah? Naikin lagi sampai mentok. Shiftingnya kiri ke kiri, jangan ke kanan. Terus. Iya. Terus. Oke, cakep. Ntar kalau puterannya stabil aja, jangan terlalu ngegas. Biar nggak terlalu capek, kakinya biar nggak panas. Jadi mainin shifting. Ntar kalau berat oper lagi, satu lagi masih bisa. Dari mana Om? Dari Bogor, muter aja. Wih, yuk. Lihat tuh si Omnya dari Bogor muter-muter aja dia pakai sepeda gravel. Mantap. Bagus. Cakep. Pokoknya jangan menggebu-gebu kalau di tanjakan. Yang penting lolos. Ntar kalau keentengan beratin dikit. Wah. Udah sampai Bogor nih, Ge. Hujan lagi ya, Ge. Aduh. Belum sampai tujuan udah hujan-hujanan lagi.
Hari ini menunya jalan-jalan, moga-moga ketahanannya bagus ngelatih endurance. Karena kalau 450 kilo itu kondisi cuaca nggak bisa ditebak. Jadi kita kudu siap di segala momen kondisi, mau panas, cuaca hujan, angin kencang gitu. Jadi kita kudu nyiapin mental, fisik. Jadi kita gembleng habis. Ya, alhamdulillah kita udah nyampe di Kebun Raya Bogor di jam 8:40, kilometer 55,9. Udah sampai nanti di Tugu Kujang paling di kilometer 56. Mantap ya, sukses di start point pertama. Nanti kita lihat arah baliknya. Harusnya sih aman karena baliknya tuh hanya turunan sampai di daerah sebelum Pasar Parung. Itu aman harusnya karena turunan doang ya kan? Jadi alhamdulillah sampai di sini masih on target yang kita kasih targetnya. Rada lama karena tadi hujan deras, jadi kita nunggu lumayan ada sekitar 45 menit lah nunggu hujan reda. Harusnya sampai sini tuh jam 8 nyampe kita. Biasanya nih kalau weekend di sini banyak pesepeda, tapi nggak tahu karena habis hujan kan, paling hanya ada 1-2 lah pesepeda. No, di depan udah ada kan pesepeda. Tuh Kujang. Gimana? Sampai sini. Kenapa kakinya? Lemes. Lemes. Nah, kita udah sampai. Sampai sini. Capek. Terus Kakinya lemes. mau makan nggak? Mau? Mau lah, lu lagi ditanya. Ntar kita makannya soto mie Bogor aja, kalau nggak bakso di sono. Oke. Ya kak? Soto satu. Soto. Yuk. Oke, kita gas. Sekarang kita OTW balik Jakarta. Jadi kita hanya istirahat sebentar karena Bian tadi kakinya panas, lemes kata dia. Lewatin tanjakan Pajajaran pertama kali. Tapi alhamdulillahnya aman, nggak ada drama-drama kram kayak mekanik pas di awal. Sekarang kita OTW. Moga-moga cuacanya kondusif, nggak hujan. Ini sih udah gerimis-gerimis kecil, nggak jadi masalah. Asal jangan hujan lebat aja. Hujan lagi. Aduh, cakep banget nih hari cuaca. Tapi kita belum repek, alhamdulillah. Wah, di sana bener bro. Santai-santai dulu lah. Jatuh bego kan. Kulitnya nggak kompas. Dia jatuh bego. Lihat aku semprot. Basah. Aman. Momen. Momen. Ya ini. Udah. Kulitnya nggak kelepas. Yo, mau gimana? Mau plastikin dulu lanjut. Iya situ, lanjut dulu ke plastik. Om rekam. Pas udah jatuh. Iya, kalau pakai klip kudu gitu, kudu fokus. Nggak boleh ini. Jadi dia jatuh bego. Sebenarnya nggak siap. Jadi kalau pakai klip, apalagi dia baru pertama ya kan. Jadi cepat
Jatuh tangannya nginjur gak? Agak aman. Aman. Jatuh dia. Karena pakai klit nih dia. Kalau buat kalian yang belum lancar pakai klit, jadi kudu konsentrasi banget. Dikarenakan cuman bisa ketawa doang ya. Untung pakai helm. Iya, makanya helm wajib. Lecet dikit, wajar anak laki. Tadi ada sedikit kendala ya. Tadi Bian inian crash, jatuh nggak lagi jalan, lagi mau apa namanya neduh yang kedua kalinya. Jadi klitnya lupa dilepas ya. Nggak kelepas. Hah? Nggak kelepas. Nggak kelepas ya, klitnya nggak kelepas, jadi jatuh. Ini stangnya bengkok, lagi dibenerin sama Om Mail ya, tapi aman ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Hari ini kita hujan-hujanan baliknya. Cuaca dari tadi hujan berhenti, akhirnya kita mutusin bareng Om Reja sama Dian jalan aja, kita mandi hujan. Soalnya dari tadi berhentian mulu, hujannya nggak ini, jadi kita mutusin mandi hujan aja. Udah gitu tadi ada trouble si Bian karena dia kan baru pertama kali pakai klit, jadi tadi jatuh, tapi pas momen jatuh di awalnya nggak kerekam, tapi pas jatuhnya tadi udah kerekam. Itu dia, karena baru pertama kali dia belum terbiasa pakai klit, jadi udah gitu belum siap klitnya, kata dia belum kebuka, makanya jatuh dia. Itu konsekuensi kalau buat orang yang baru pertama kali pakai klit. Jadi buat kalian yang mau coba-coba pakai klit, lancari dulu di rumah baru lanjut. Hujannya makin lama makin deras cuy. Yakin nih mandi hujan? Oke bro, sekarang kita udah pakai jas hujan karena hujannya lebat dan berhentian mulu. Nggak asik, jadi kita mutusin gas terus. Lihat no, ini jauh. Yang habis jatuh bego juga tetap semangat. Hujannya di Bogor deras, jadi kita nikmatin air hujannya dan tetap fokus. Wow, istimewa. Di jam 9 lewat 15 menit, kilometer berapa ya? 59,6. Hujan, udah gitu jalan raya ramai banget, jadi kita kudu tetap safety. Apalagi habis hujan-hujanan, jadi kondisi jalan rada licin, jadi tetap kudu fokus dan hati-hati. Oh, kamu megangnya begini ya, Ge? Iya, baru pakem. Oke. Jadi hari ini gimana mandi hujan? Udah lama nggak mandi hujan, kawan. Kita mandi hujan sekarang. Coba pakai jas hujan. Gimana konsepnya itu? Mengamankan alat-alat elektronik. Iya. Terutama ini om. Hah? Iyalah, lurus kita lurus. Mantap hari ini. Top. Sekarang kita di kilometer 66 udah ada di bawah tol Kayu Manis lagi. Nah, ini kita mau menuju tempat makan dulu karena belum pada sarapan. Nanti di Sotomi Bogor, tempat biasa.
worth it dan enak. Oh, lihat Om Reja juga. Mantap. Hujan. Aku sini gak hujan Om. Kagak. Ya. Namanya Bogor, kawan. Jadi cuacanya tadi di Kota Bogor tuh hujannya deras banget. Pas sampai di sini alhamdulillah udah nggak hujan. Paling nanti kita lepas jas hujan di depan karena menghindari overheat. Suhu badan meningkat biasanya. Mantap hari ini. Hujan-hujanan. Kayak gitu. Karena liburan Nataru dan liburan sekolah, jalan Pajajaran ke arah puncak tuh ramai banget, macet pada long weekend. Kok kaget saya. Jadi kita gas menuju tempat makan. Mumpung masih di jam berapa ya? Jam 9 lewat 40 menit. Biasanya soto mie Bogornya udah ready, ya kan? Oke, jadi tadi kita berpapasan sama Om Zainal tapi nggak sempat kerekam. Dia udah sampai di Jalan Raya Parung, tepatnya udah mau sampai Kayu Manis. Jadi tadi dia berapa rombongan? 2, 3, ada 4 rombongan. Yang paling belakang Om Zainal. Jadi kurang lebih dia dari Serang, Banten sampai sini udah 100 kilo lebih. Udah sampai Bogor dia. Mantep. Keren dia. Karena posisinya tadi macet banget, udah gitu momennya nggak kerekam. Tapi top, moga-moga selamat sampai tujuan Om Zainal. Terus on time antar COD. Keren, udah sampai sini loh, keren banget. Jam berapa ya? Jam 10 udah sampai Bogor dari Serang. Top buat Om Zainal dan kawan-kawan. Keren. Jadi kita gas, OTW jalan lagi karena tadi habis rest tenaga pertama makan soto mie Bogor enak. Emang di situ enak, tempat makannya asik, suasananya juga enak. Jadi kita lanjut jalan di jam berapa nih? Jam 11 lewat 10 menit dengan kondisi cuaca gerimis. Hujan-hujanan lagi ya, guys. Mantep banget ah. Di kilometer 74 ya kan, kilometer 74 kita jalan. Moga-moga selamat sampai rumah tanpa ada kekurangan apapun, dan jalanannya lancar. Jadi kita gas. Mumpung cuacanya adem banget ini mah, soalnya diguyur air hujan. Oh lihat, dia juga masih semangat. Tadi kita tawarin mau pakai jas hujan apa enggak, kata dia nggak usah. Jadi otomatis kita mandi hujan. Kayaknya pakai jas hujan aja kali, Bi. Kita udah mau sampai Pasar Parung, kilometer 78,3. Hujannya lebat banget ya, Kek. Jadi kita biar kata turunan juga. Mantap loh, lihat tuh, semangat banget. Mandi hujan hari ini, pergi pulang.
Kita pisah ya Om. Ya, makasih banyak. Oke, enggak kita yang makasih banyak. Untuk hari ini hati-hati di jalan. Oke. Hati-hati ya. Oke, kita bisa sama Om Reja karena Om Reja dia nyebrang ambil kanan sini nih. Kita tetap OTW. Lurus. Masih ya kurang lebih 36 kilo dari sini. Hujannya cakep banget Ege. Deras. Ini kita lanjut. Lanjut gak? Lanjut. Cakep ponakan gua. Vector. Nah, jarak pandang sama 20 meter kayaknya. Lebih kayaknya, lebih 20 meter tapi hujannya deras banget, sumpah. Ya gitu. Lobang kita nggak tahu, ketutupan air, kubangan air. Jadi kudu hati-hati banget. Anjir, ini baru. Santai Bi. Lo takutnya kena lobang. Santai ya. Mantap. Jalanan, tuh lihat. Ini baru. Seru banget hari ini. Biasanya panas-panasan, nah ini kita hujan-hujanan, benar-benar hujan ini. Tuh lihat. Santai Bi, kamu di belakang aku aja. Di belakang aku, ikutin aku. Hati-hati, pegang stang terus. Wow. Ini sih. Kelas itu. Wah. Nah, jalan di 18 saja soalnya menghitung hujannya deras, anginnya lumayan kencang, jadi tetap safety riding. Jadi kita gas. Mantap banget hari ini. Oke. Alhamdulillah kita bentar lagi mau sampai Pamulang di kilometer 90. Di jam 12 lewat 15 menit. Hujannya rata, deras banget sampai tadi di Sawangan. Taunya pas sampai di Pamulang sini kering ya Ge, kagak hujan. Nah kita habis ganti jas hujan. Jadi karena hujannya tadi deras banget, kita jalannya pelan-pelan dikarenakan anginnya kenceng. Terus batas penglihatan terbatas. Terus juga karena jalan aspalnya banyak genangan, kita takut ada lubang, jadi pelan-pelan kita jalannya. Mantap banget. Nah ini kita baru sampai di Pamulang, bentar lagi. Udah sampai Pamulang ya. Mantap hari ini. Hujannya pergi pulang, tapi yang paling mantap tuh pulangnya. Hujannya kelihatan tuh terbatas. Saking derasnya, anginnya kenceng. Mantap banget. Oh, dia juga masih semangat. Keren ya. Tapi nggak tahu ntar udah aja sampai di rumah bagaimana. Pokoknya harusnya ini jadi pengalaman pertama dia yang nggak bisa dia lupain. Jadi kita gas terus, mumpung cuacanya udah nggak hujan. Tantangan terakhir kita kasih tanjakan. Gimana Bi perjalanan hari ini Bi? Bro, Hah? bro, Terus? capek. Ada lagi? Bro, lagi. Kapok gak? Iya.
Sekarang kita tepatnya berada di Bintaro di kilometer 101 di jam 1 pas. Karena jalanan siang hari ini lumayan padat, mantap. Jadi kita gas. Bro. Bentar lagi, paling 3 kilo lagi sampai. Udah berapa kilo? Mati punyaku. Berarti nggak ketahuan. Dobet. Ya udah langsung ke save. Tadi ke save-nya 106 kilo. Tapi kamu kan masih dihidupin. Iya. Oke. Alhamdulillah kita udah sampai di Jalan Raya Sringseng. Untuk kilometernya kurang paham karena seklokomnya udah lowbat. Tapi yang pasti kita nyampe di sini di jam 1:30 kurang 5 menit. Alhamdulillah. Udah gitu congratulations buat Dian. Dia udah capek banget kata dia. Long ride pertama ke Tugu Kujang PP. Harusnya sih kalau dari map kita dapat kurang lebih 114 kilo. Udah gitu hari ini kata dia seru, capek, seru, tapi nggak kapok, mau nyoba lagi karena targetnya dia mau ultra long ride 450 kilo. Jadi untuk kedepannya video kita bakalan mengenai dia buat latihan endurance-nya. Terus tadi baliknya juga hujan deras banget dari kota Bogor sampai di Sawangan, itu deras banget, jarak pandang terbatas, anginnya kenceng, hujannya deras. Terus satu lagi thank you buat Om Reza dari Ras Channel karena udah nyempetin waktu buat gobar bareng kita berdua. Paling gitu aja video kali ini. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. See you next time di next video. Wow. Bye. Sampai sini cerah, nggak hujan. Jadi hari ini gimana? Capek. Capek bro.